pembelajaran kali ini dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran biologi mengupas tentang model pembelajaran kontemporer. Nah, tujuan pembelajarannya adalah dapat menjelaskan model pembelajaran kontemporer, dapat menganalisis dan menentukan pendekatan, strategi, metode, model dalam pengajaran. Nah, seperti apa pengertian pembelajaran kontemporer? Nah, pembelajaran kontemporer itu adalah pembelajaran berdasarkan teori belajar konstruktivisme. Nah, bahasa konstruktivisme itu membangun ya. Dalam artian di sini membekali kemampuan siswa mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan dalam belajar. Sesuai dengan prinsip belajar teori konstruktivisme, maka dalam pembelajarannya nampak ada pergeseran fungsi guru dan buku sebagai sumber informasi. Guru lebih berfungsi membekali kemampuan siswa dalam menyeleksi informasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini, guru adalah bersifat sebagai fasilitator. Nah, kita langsung kepada pendekatan. Pendekatan seperti apa di dalam pembelajaran? Pendekatan itu adalah suatu antar usaha dalam aktivitas kajian atau interaksi relasi dalam suasana tertentu dengan individu dan kelompok melalui penggunaan metode-metode tertentu secara efektif. Jadi, pendekatan kata kuncinya di sini adalah usaha bagaimana kita berinteraksi kepada individu atau kelompok melalui metode-metode. Jadi usaha interaksi itu kuncinya. Nah, kemudian apa itu strategi pembelajaran? Merupakan pendekatan dalam mengelola kegiatan dengan mengintegrasikan urutan kegiatan, cara mengorganisasikan materi pelajaran dan pembelajar, peralatan dan bahan serta waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran. Gunanya apa? Yaitu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. Jadi di sini penekanannya adalah cara mengorganisasikan keseluruhan, baik itu materi, apa saja bahan, apa saja peralatan yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Harus dibuat strateginya, harus dibuat caranya. Nah, metode mengajar sendiri apa? Metode mengajar itu adalah cara mengajar. Cara mengajar, bagaimana cara menyampaikan informasi atau materi pelajaran kepada siswa yang kita ajar, ya kan? Jadi dia lebih fokus kepada cara mengajar materi pelajaran. Nah, model pengajaran apa? Model pengajaran adalah suatu rencana atau pola yang digunakan untuk menyusun kurikulum seperti K13 saat ini. Jadi K13 saat ini harus kognitifnya terbentuk, afektifnya terbentuk, psikomotornya terbentuk. Jadi tidak hanya kognitif saja, tapi afektif, psikomotornya terbentuk. Sehingga apa saja siswa itu harus lebih aktif sifatnya. Siswa itu harus berkarakter sifatnya. Jadi tidak hanya terbentuk kognitifnya saja, tapi afektifnya dan psikomotornya. Dan yang penting adalah semuanya menjadi lebih baik. Nah, di sini di kurikulum juga ditekankan agar siswanya itu aktif dan gurunya itu sebagai fasilitator. Kemudian apalagi mengatur materi peserta didik. Nah, itu semua diatur. Jadi kita lihat sekarang untuk SD saja pembelajarannya itu sudah dicirikan menjadi satu kesatuan, jadi pembelajaran yang bertema, tematik namanya. Jadi kelas tematik 1, subtematik 2 dan seterusnya itu sudah menjadi subtema. Kemudian apalagi yang dulunya biologi di SMP menjadi IPA. Nah, itu. Kemudian memberi petunjuk kepada pengajar di kelas dalam setting pengajaran atau setting lainnya. Jadi pengajar ini tadi yang sudah saya sampaikan adalah pengajar itu sebagai fasilitator, ya kan? Membantu apa yang dibutuhkan oleh siswa, kayak gitu.
Nah, klasifikasi model pembelajaran. Nah, model pembelajaran itu terklasifikasi atas dua, berdasarkan tujuan pembelajaran dan kemudian berdasarkan pola urutannya. Contoh model-model pembelajaran adalah seperti model pembelajaran kooperatif. Nah, pembelajaran kooperatif ini memerlukan lingkungan belajar yang fleksibel, seperti tersedia meja dan kursi yang mudah untuk dipindahkan. Buat apa? Karena model pembelajaran kooperatif ini merupakan peristiwa di mana di dalamnya itu perlu berkomunikasi satu sama lain individunya, yaitu belajar berkelompok, atau disebut kelompok belajar. Nah, di sini yang diutamakan apa? Bukan kerja individu tetapi kerja kelompok. Beberapa model pendekatannya seperti yang ada di dalam pembelajaran kooperatif itu ada START, ada Jigsaw, ada investigasi kelompok, dan tipe pendekatan struktural. Nah, boleh untuk komentar di bawah ini menjelaskan seperti apa itu START, ciri-cirinya seperti apa, Jigsaw seperti apa, investigasi kelompok, dan tipe pendekatan struktural. Ini semua termasuk ke dalam kelompok belajar kelompok, tetapi memiliki teknik atau pendekatan yang interaksi berbeda-beda. Nah, coba beri tanggapan di kolom komentar. Kemudian model pengajaran langsung. Nah, model pengajaran langsung itu apa? Ini berbeda dengan metode ceramah. Ceramah itu hanya gurunya aja, tetapi di sini dimasukkan resitasi namanya. Model ceramah yang dimasukkan juga resitasi tanya jawab. Tanya jawabnya seperti apa? Itu harus ada disetting oleh guru sendiri bagaimana menimbulkan pertanyaan baik dari yang penting adalah siswanya. Kita mengajak mereka untuk berpikir tingkat tinggi, ya kan, untuk bisa berpikir seperti itu. Inquiry-nya terbentuk. Nah, model pembelajaran berdasarkan masalah. Model pembelajaran berdasarkan masalah ini seperti layaknya STEM, Scientific, Technology, Engineering, Mathematics. Ada yang dikerjakan di situ, ada project. Jadi di sini dijelaskan suatu pengajuan pertanyaan atau masalah yang terkait antar disiplin, penyelidikan, autentik, kerjasama, dan menghasilkan karya dan penghargaan. Jadi dia berupa project. Membentuk artinya apa? Apa saja bisa dibuat di sini. Jadi guru memberikan suatu masalah, mereka mencoba untuk kok bisa. Terus mereka membuat dalam bentuk laporan boleh, dalam bentuk video atau media apapun boleh. Kemudian model pembelajaran tematik. Ini seperti yang tadi saya sudah jelaskan, pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman kepada siswa. Nah, selama yang saya ketahui, pengalaman saya tadi saya sudah jelaskan ada pembelajaran STEM, Scientific, Technology, Engineering, Mathematics. Jadi dalam suatu pembelajaran IPA di biologi itu ada hitungannya di situ. Kemudian ada ada sainsnya, ada menggunakan teknologinya. Kemudian ada menggunakan engineering. Jadi itu ada seperti itu, seperti kita dalam pembelajaran genetika mengawinkan antara individu A dengan individu B yang sama jenis tetapi memiliki sifat yang berbeda. Berapa individu yang dominan dan yang resesif yang keluar, atau banyak kan dominan? Nah, itu kan menggunakan hitungan secara tidak langsung. Itu udah termasuk ke dalam STEM itu. Kemudian apalagi? Nah, yang saya ketahui seperti di sekolah dasar ya, itu ada pembelajaran yang memperkenalkan metamorfosis kupu-kupu. Dihubungkan dengan apa? Setelah mempelajari metamorfosis seperti ini. Kemudian siswa-siswa di SD itu disuruh memperagakan gerakan atau kondisi metamorfosis yang ada, seperti telur, ya kan, ulat, kepompong, sampai kupu-kupu. Nah, itu dijadikan sebagai gerakan pemanasan. Masuklah ke dalam materi PJOK. Nah, itu dia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Audio Jungle.